Bapak mama yang dikasihi Tuhan, hidup berumah tangga itu enak dan luar biasa. Ya toh? Bagaimana Bapak? Enak? Bapak, bagaimana? Enak toh hidup berumah tangga? Mama enak? Ya? Tidak usah malu-malu kalau memang enak. Supaya yang belum menikah ini bisa termotivasi begitu. Supaya juga cepat menikah. Tetapi ada juga hal yang tidak enak di dalam berumah tangga. Jadi rumah tangga itu sebenarnya seperti pelangi, punya warna-warni. Ada suka, ada dukanya. Ada susah, ada senangnya. Atau ada rumah tangga di sini yang tidak pernah senang? Ada? Tidak ada? Atau ada yang tidak pernah susah? Saya bingung juga ini. Tidak ada jawab, jangan sampai susah senang. Jadi susah senang dirasakan semuanya. Jadi kehidupan berumah tangga itu tidak seperti kehidupan yang berpacaran. Semuanya terasa manis. Dalam kehidupan berumah tangga, pahit, manis, getir itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Tetapi sekalipun seperti itu keadaan kehidupan berumah tangga, orang tidak pernah cepat-cepat untuk mengambil keputusan untuk berpisah dan bercerai. Karena itu jarang sekali ada kasus-kasus perceraian yang terjadi karena tidak bahagia. Biasanya kasus perceraian terjadi karena pihak ketiga, itu saja. Bapak Ibu yang sungguh dikasihi Tuhan, tidak pernah ada seorang suami kalau sakit kepala dengar comelan istrinya kemudian langsung mau ganti istri. Tidak ada loh. Atau tidak ada seorang istri yang kalau sudah sakit kepala dan bosan dengan perilaku suaminya kemudian tiba-tiba mau ganti suami. Tetapi semuanya dapat dijalani dan dilalui. Lihatlah, mungkin di sekitar kita ada rumah tangga yang baru, cekcok setiap hari, tetapi dalam perjalanan waktu mereka justru menjadi rumah tangga yang paling berbahagia, yang paling tahan terhadap berbagai kesulitan hidup. Awalnya kita anggap mereka sudah hancur-hancuran, tetapi dalam perjalanan waktu justru mereka menjadi keluarga yang luar biasa. Ada rumah tangga yang awalnya begitu tenang-tenang, tiba-tiba kita dengar mereka sudah bercerai. Itu tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak ada kehidupan yang tidak punya tantangan dan pergumulan. Sama seperti itu di dalam kehidupan iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus yang kita imani. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti kita tidak akan bertemu yang dengan namanya persoalan. Bukan berarti tidak bertemu dengan yang namanya kegagalan, kejatuhan. Itu adalah warna dalam perjalanan iman. Tetapi kita juga selalu bertemu dengan yang namanya kebahagiaan, berkat dan sukacita. Jadi dalam kehidupan beriman kepada Kristus, dalam proses perjumpaan dengan Allah, itu hampir sama dengan proses kita menjalani hari-hari kehidupan kita dalam berumah tangga. Ada begitu banyak situasi, suasana kehidupan yang harus kita lalui. Di dalam proses perjumpaan kita dengan Kristus, ada banyak pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan beriman yang terkadang membuat beberapa pihak, beberapa orang
harus mundur dari keyakinan itu, tetapi juga yang membuat beberapa orang yang justru tetap kuat dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Ada orang yang tidak mau beribadah hanya karena faktor perasaan ada tamu di rumah. Tidak bisa kasih tinggal tamu, itu menjadi tantangan. Ada orang yang tidak mau datang bergereja, ada pekerjaan lain yang lebih penting. Ada hal-hal lain yang diurus lebih baik. Ada urusan adat istiadat sebentar, ada urusan penguburan dan segala sesuatu. Itu menjadi jauh lebih penting dan orang rela meninggalkan ibadah untuk berjumpa dengan Allah. Tantangannya ringan, sederhana, tetapi biasanya nanti luar biasa. Ada orang yang malas untuk bersyukur kepada Tuhan, tidak mau kasih persembahan karena mulai sebentar itu kalau saya kasih ini uang habis sudah sebiong, tidak bisa beli rokok, beli tembakau, beli sirip pinang, beli pulsa, beli beda dan segala sesuatu. Tantangan kehidupan iman dalam hal bersyukur terkadang datangnya dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Mau hidup lurus, mau hidup baik-baik, tetapi dituntut dengan keinginan yang luar biasa dan style gaya kehidupan yang mau keren. Jadi tidak tanggung-tanggung pinjam tangan orang punya tanpa diketahui. Yang kasarnya curi. Perilaku mencuri itu terkadang bukan karena kelaparan, karena keinginan yang melebihi kekuatan. Orang korupsi itu Bapak Mama sekalian bukan orang yang miskin, tapi orang yang kaya dan punya pekerjaan baik. Tetapi karena tuntutan gaya kehidupannya yang mulai mengada-ada, maka dia harus melakukan itu. Itu tantangan di dalam hal beriman kepada Tuhan. Dan kita lihat kehidupan kita pada akhir-akhir ini semakin kesini semakin susah. Minyak goreng semakin mahal, minyak tanah semakin jarang, BBM, bensin, Pertalite, Pertamax semakin jarang, semakin susah kita dapatkan. Belum kemarin kita dilanda dengan hama belalang. Dan begitu kompleks keadaan sosial yang sesungguhnya itu mengganggu perjumpaan kita dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dalam menghadapi semua ini ada dua jenis orang yang bisa menghadapinya. Pertama, mundur dan kalah. Yang kedua, tetap berdiri kokoh. Hari ini kita diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya. Akulah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian. Sepintas ini mau memberikan pengharapan kepada kita dan kekuatan Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah pergi dari segala keadaan yang kita alami. Dia ada dan bersama-sama kita ketika kita menghadapi persoalan apapun juga. Dia turut serta dan mengambil bagian dalam segala situasi itu. Atau dia mengatakan begini, aku yang mengizinkan keadaan itu terjadi, aku pula yang akan menolong engkau keluar dari keadaan itu. Nats pembimbing kita berkata, Allah turut bekerja di dalam segala keadaan.
Ketika hama belalang melanda kita, umur 2 tahun sudah ya? Saya tidak dengar ada orang Sumba yang mati karena kelaparan. Ketika hama belalang melanda padi kita, melanda jagung kita, Tuhan siapkan ubi yang belalang tidak bisa makan, supaya kita tidak mati kelaparan. Ya toh? Tuhan siapkan. Ketika yang satu hilang dari kita, ingat Tuhan tidak pernah melenyap. Rancanganku bukan rancangan kebinasaan. Atau ada di bijak kakak yang mati karena kelaparan gara-gara serangan belalang? Tidak ada. Ada mama-mama yang tidak bisa goreng ikan di rumah saat ini karena harga minyak goreng tinggi. Masih bisa goreng ikan? Ada kelaparan. Bisa dong? Jadi ketika harga kelapa sawit tinggi dan diekspor ke luar negeri, di samping rumah Tuhan tunjuk ada kelapa goreng, tetap bisa makan yang goreng-goreng. Iya. Dalam kesulitan hidup, dalam masalah hidup, sesungguhnya tidak ada kebinasaan. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah janji Tuhan bagi kita. Dia akan senantiasa hadir di tengah-tengah persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami, termasuk di dalam rumah tangga, termasuk di dalam bersekutu, termasuk di dalam dunia pekerjaan. Allah adalah yang awal dan akhir. Itu berarti dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Karena itu jangan coba-coba menomorduakan Allah, karena Allah tidak pernah menomorduakan saya dan saudara. Kita menjadi yang prioritas bagi Allah. Kita menjadi yang terutama bagi Allah. Karena kita prioritas, maka Allah turun dalam wujud Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kalau kita tidak prioritas, Bapak Mama buat apa, dia bilang? Bikin capek-capek diri. Cukup ciptakan yang baru, manusia yang baru, yang sempurna, yang kudus, yang tidak berdosa, selesai. Yesus tidak perlu menderita dan mati. Ya toh? Karena prioritas itulah ada pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan itu menjadi jaminan. Kalau penghuni neraka bisa dipindahkan ke surga, maka kelaparan bisa dia ganti. Jadi tidak perlu mencuri, tidak perlu korupsi. Kalau cekcok suami istri di dalam rumah, tidak perlu ganti suami, tidak perlu ganti istri, atau tidak perlu tambah suami atau tambah istri, karena pasti semakin cekcok. Itu cara Tuhan Bapak Ibu. Ketika Ia mengizinkan kesulitan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bukan berarti Ia membenci kita, tetapi Ia sedang datang untuk menolong kita, menerpa kita, membantu kita. Kalau anak yang nakal di rumah saya, entah lagi Bapak Mama sekalian, kenakalannya itu tentu berbagai tingkat. Kalau nakalnya masih biasa-biasa, ya tegur dengan suara keras. Kalau nakalnya sudah luar biasa, ya itu tegur sudah dengan ikat pinggang. Itu sudah cara saya mendidik. Karena saya pernah mengalami, dan hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Mama sekalian karena saya pernah dicambuk karena nakal. Mungkin kalau saya tidak dicambuk karena gara-gara nakal, suka mencuri dan segala sesuatu dulu waktu kecil, saya bukan di sini. Saya mungkin sudah dalam penjara dan keluar dengan gelar baru, napi, mantan napi, gitu ya. Itu gelar baru Bapak Mama sekalian. Jadi sebuah keadaan yang pahit hadir, itu sedang membentuk kita supaya kita kuat. Bukan kuat untuk menerima masalah yang lebih besar, tetapi kuat untuk bersedia dan siap menerima berkat yang lebih besar daripada Tuhan. Tuhan membantu kita, Tuhan memproses kita lewat kepahitan, supaya kita kuat, bukan untuk menerima masalah yang lebih besar, tetapi supaya kita dikuatkan menerima berkat yang lebih besar. Bapak Mama, Bapak di sini umur 10 tahun. Waktu pikul beras 50 kilo kuat tidak?
Kalau saya masih kecil saya tidak kuat. Entah lagi bapak-bapak di minyak kakak kuat. 10 tahun pikul beras 50 kilo kuat? Tidak kuat toh? Ya. Tetapi sekarang setelah umur 20 tahun, 30 tahun kuat? Jangankan 50 kilo. Orang Sumba Barat Daya itu yang 100 kilo, 60 kilo pun dia tetap bisa pikul. Saya lihat orang yang kerja jalan luar biasa. Apa yang berubah kalau begitu? Apakah beras itu berubah beratnya? Tidak toh? Beras itu tetap 50 kilo berat yang sama. Tapi kita yang tambah besar. Ini berarti bahwa Tuhan tidak pernah mengambil beban itu dari hidupmu, tetapi Ia membuat engkau kuat untuk memikul beban itu. Tuhan tidak pernah menghilangkan kesulitan itu dari hidupmu, tetapi Ia menyiapkan bahu yang kuat untuk engkau bisa memikulnya. Dan itu terjadi dalam proses ilahi, tidak serta-merta. Ada proses yang harus kita lalui. Itulah proses perjumpaan dengan Allah. Jadi Bapak Mama sekalian, seperti apa yang dikatakan di dalam petunjuk hidup baru, ketika engkau kanak-kanak, engkau akan bersikap seperti kanak-kanak. Tetapi ketika engkau dewasa, engkau akan bersikap seperti dewasa. Karena itu, makanan anak-anak akan beda dengan makanan orang dewasa. Beban anak-anak akan berbeda dengan beban orang dewasa. Karena itu, ketika engkau mengalami beban, jangan mengambil tindakan seperti anak-anak. Ada masalah dengan majelis jemaat, tidak suka dengan pelayan, tidak mau datang gereja, tidak setuju dengan keputusan majelis jemaat karena merasa tidak berpihak pada diri kita, hilang-hilang dari gereja. Sebentar, kalau bahasa sini apa ya? Unjar, kalau kita bahasa Jerman sama. Bahasa Jermannya unjar. Kalau bahasa Irlandianya kihil, sini apa? Ya begitu. Apa? Seperti mama yang kalau kekurangan uang jatah belanja dia apa sudah, nah pokoknya seperti itulah. Sedikit-sedikit ancam majelis mau pindah gereja. Sedikit-sedikit bikin kelompok-kelompok untuk menyerang majelis jemaat. Jalan kiri kanan, melakukan provokasi supaya orang-orang mulai dingin pada gereja. Itu cara anak-anak. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam hal beriman percaya kepada Kristus, maka yang harus dilakukan ketika persoalan itu datang adalah duduk bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang sungguh dikasihi Tuhan, jangan takut untuk menghadapi masalah. Jangan getir hati dan ciut jiwamu ketika persoalan yang berat datang dan melanda kehidupan. Karena sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan saya dan saudara-saudara untuk menerima berkat yang lebih besar. Karena itu yang perlu dihati-hatikan saat ini, ketika engkau tidak dapat masalah hidup, ketika engkau tidak pernah berjumpa dengan pergumulan hidup, hati-hati. Karena Tuhan sedang tidak mempersiapkan berkat yang besar bagi diri. Tapi saya bukan juga mau katakan pulang ini cari masalah, tidak. Jangan pulang bikin masalah, pukul istri, pukul suami. Kenapa? Pak Pendeta bilang dari mimbar itu, masalah itu semakin besar, berkat itu akan datang lebih besar lagi. Jangan saya tidak bertanggung jawab, Pendeta yang bertanggung jawab di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, istimewa yang sidi, ingat hari ini awal kedewasaan imanmu. Hari ini awal engkau akan berjalan dan berdiri di atas keyakinanmu sendiri. Ingatlah, biasanya orang yang baru, tantangan itu akan datang bertubi-tubi. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, tantangan itu akan datang bertubi-tubi.
Yang harus engkau lakukan untuk melawan tantangan-tantangan kehidupan itu, persoalan dan pergumulan kehidupan itu, jalani proses yang Allah sedang persiapkan bagimu. Dan percaya Allah yang adalah Alfa dan Omega ada di dalam seluruh keberadaan yang engkau sedang hadapi. Ketika Ia memulai engkau merasakan kepahitan pada awalnya, percayalah pada akhirnya ada rasa manis yang luar biasa yang tidak pernah engkau duga-duga. Karena itu saudara-saudaraku, tetaplah bersandar kepada Allah, jalani seluruh proses yang sedang Allah izinkan untuk kita jalani, dan persiapkanlah dirimu untuk menerima dan menyambut berkat yang lebih besar dari masalah yang sedang engkau hadapi. Amin untuk firman Tuhan.